Shalom. Selamat berjumpa kembali adik-adik sekolah minggu GKI Darmo Permai Surabaya. Kita berjumpa di acara Sunday Devotion, di mana kita akan beribadah bersama-sama secara online. Adik-adik semuanya sudah siap untuk beribadah bersama-sama? Ya, hebat, semuanya sudah siap. Sebelum kita mulai, kita akan membuka dengan doa bersama-sama. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus selalu ada dan memberkati kami. Saat ini kami mau beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati akan ibadah Sunday Devotion kami di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah berdoa dengan baik. Nah, kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita akan bernyanyi lagu dengan gerakan yang seperti ini. Terus kayak gini. Terus gini. Masih ingat gak lagu apa itu? Tentang sahabat. Lagu apa ya? Ya, betul sekali. Kita akan menyanyikan lagu seperti roti dan mentega. Nah, yuk kita nyanyikan bersama-sama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti jalanan dengan baju. Wah, adik-adik, bagus sekali lah lagu yang tadi ya. Seperti mentega dengan roti. Seperti itulah persahabatan, selalu bersama-sama, saling mendukung dalam doa. Nah, berikut ini kita pun akan menyanyikan lagu tentang persahabatan. Ku punya teman yang baik bagiku. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Ku punya teman yang baik bagiku, yang sungguh sayang aku. Meski ku miskin ataupun kaya, dia tetap sayang aku. Tak peduli bila ku miskin ataupun
atau rumahku besar. Ku punya Yesus yang baik bagiku, yang sungguh sayang aku. Meski ku miskin ataupun kaya, Dia tetap sayang aku. Wah, adik-adik, lagu tentang persahabatan tadi itu sangat indah sekali. Walaupun miskin, walaupun kita kaya, walaupun rumah kecil atau rumah besar, tapi kita punya teman yang sangat baik bagi kita. Yaitu siapa tadi? Yaitu Tuhan Yesus yang selalu sayang sama kita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama sebelum kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami boleh bernyanyi bersama-sama. Saat ini kami ingin duduk manis dan mendengarkan akan cerita firman-Mu. Tolong Tuhan memberkati kami, memberikan hikmat bagi kami, agar kami boleh dapat mengerti akan maksud Tuhan lewat firman-Mu dan boleh dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Daud dan Yonatan. Ini adalah Yonatan, yang adalah anak laki-laki dari Raja Saul dan seorang pejuang dalam tentara Israel. Ini adalah Daud, yang nantinya akan menjadi Raja Israel. Setelah Daud mengalahkan Goliat, ia dibawa menghadap Raja Saul. Di sana ia bertemu dengan Yonatan, dan mereka langsung jadi sahabat. Lalu Yonatan membuat perjanjian dengan Daud dan memberikan perlengkapan perangnya kepada Daud. Sejak saat itu, Daud selalu berhasil dalam apapun yang diperbuatnya, dan Raja Saul menjadi iri hati kepada Daud dan sangat marah. Saul ingin hamba-hambanya dan Yonatan untuk menyingkirkan Daud. Tapi karena Yonatan sangat mengasihi sahabatnya Daud, ia memperingatkan Daud akan rencana ayahnya. Yonatan lalu membujuk ayahnya supaya tidak mencelakakan Daud. Untuk beberapa waktu lamanya, Daud aman dan terlindung dari rencana jahat Raja Saul. Tapi tak lama kemudian, kemarahan dan iri hati sang raja datang lagi, dan dia berusaha membunuh Daud. Daud melarikan diri, dan sahabatnya Yonatan datang menolongnya. Sekali lagi, Yonatan berusaha membujuk ayahnya untuk tidak melukai Daud. Tapi kali ini, Raja Saul benar-benar ingin melenyapkan Daud. Yonatan sangat marah dan sedih karena ayahnya tidak mau membiarkan sahabatnya. Dan ia tahu bahwa Daud harus pergi bersembunyi dan melarikan diri dari Raja Saul. Yonatan bertemu dengan Daud untuk terakhir kalinya. Keduanya menangis dan mengucapkan salam perpisahan. Yonatan menyuruh Daud untuk pergi dalam damai dan bahwa mereka memiliki ikatan yang spesial di dalam Tuhan. Lalu Daud pergi dan hidup dalam pelarian dari Raja Saul, dan Yonatan kembali ke kota. Walaupun mereka akhirnya terpisah, Daud dan Yonatan adalah sahabat yang baik dan selalu saling menguatkan satu sama lain. Adik-adik, setelah membaca firman Tuhan, khususnya anak-anak besar pasti sudah tahu nih ceritanya tentang siapa. Ya, betul sekali. Ceritanya tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Daud ini adik-adik tahu kan adalah seorang pengembala. Sedangkan Yonatan sendiri adalah anak dari seorang raja, yaitu Raja Saul. Mereka berdua, Daud dan Yonatan, memiliki hubungan persahabatan yang baik sekali. Kalau persahabatan yang baik itu seperti apa? Ya tentu saja persahabatan yang baik itu saling menyayangi. Mereka tidak saling menyakiti. Daud yang adalah seorang pengembala, dia tidak rendah diri untuk berteman dengan Yonatan yang adalah seorang anak raja. Begitupun dengan Yonatan, dia tidak meremehkan Daud. Dia tidak menganggap remeh Daud. Walaupun dia anak raja, tapi Yonatan benar-benar tulus
menyayangi Daud. Adik-adik, persahabatan Daud dan Yonatan tidak selamanya mulus, tapi mereka juga menemui satu hambatan. Apa hambatan itu? Wah, ternyata hambatannya itu datang dari ayah dari Yonatan, yang adalah seorang raja, yaitu Raja Saul. Raja Saul ini tidak suka kepada Daud. Dia sangat membenci Daud. Kenapa ya seorang Raja Saul membenci Daud? Padahal Daud kan adalah teman baik dari anaknya, yaitu Yonatan. Ternyata Daud ini karena sering dikirim ke medan perang untuk berperang, Daud selalu membawa kemenangan. Daud selalu menang. Sehingga Raja Saul itu mulai iri. Dia iri karena Daud menang. Orang-orang memberikan pujian terus-menerus kepada Daud. Membuat Raja Saul itu benar-benar iri hati melihat keberhasilan dan pujian-pujian yang diberikan kepada Daud. Raja Saul benar-benar benci sehingga dia iri dan dia ingin berbuat yang tidak baik kepada Daud. Yonatan mengetahui hal itu. Yonatan pun tentu saja menjadi sedih ya adik-adik, karena dia sayang banget kepada Daud. Begitupun Daud sebaliknya. Yonatan sedih, kenapa sih aku adalah sahabat dari Daud sedangkan ayahku tidak senang kepada Daud. Harusnya ayahku bangga karena Daud bisa memenangkan peperangan, bisa membela akan bangsa ini. Tapi kenapa ayahku begitu benci? Ya begitulah adik-adik, Raja Saul karena hatinya sudah penuh dengan kebencian, iri hati, sehingga dia ingin menyakiti Daud. Adik-adik, Yonatan itu mengetahui kalau ayahnya ingin berbuat sesuatu yang tidak baik kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud supaya Daud segera menghindar dari kejaran papanya, dari ayahnya Raja Saul yang ingin menyakiti Daud. Yonatan pun mengikat perjanjian dengan Daud. Yonatan memberikan beberapa barang milik Yonatan yang berharga. Antara lain Yonatan memberikan jubahnya, baju perangnya, ikat pinggangnya, pedangnya. Dia memberikan itu kepada Daud supaya Daud dapat menjaga dirinya sewaktu di medan perang. Sewaktu pun bepergian kemana aja, itu bisa menjadi suatu barang, suatu yang bisa menguatkan Daud dari serangan apapun, khususnya dari Raja Saul, yaitu Papa Yonatan yang ingin menyakiti Daud. Adik-adik, setelah mereka berpisah, walaupun mereka tidak bertemu, tetapi apa sih yang bisa menyatukan mereka, menguatkan mereka, mengeratkan persahabatan Daud dan Saul? Oh, kok Saul, Daud dan Yonatan? Ada satu hal, yaitu dalam perjanjian mereka, bahwa mereka akan saling menjaga, saling menyayangi lewat doa mereka kepada Tuhan Allah. Mereka berkata dan berjanji satu sama lain akan saling menyayangi, akan menyayangi Daud, akan menyayangi Yonatan, pun dengan anak-anak dan cucu serta keturunannya akan saling menjaga. Wah, benar-benar sahabat yang sejati ya adik-adik. Yonatan, walaupun dia tidak bisa membantu banyak untuk melerai atau menghalang ayahnya untuk tidak menyakiti Daud, tapi dia sudah berusaha semampu-mampunya, sekuat-kuatnya, sebisanya. Dia berusaha yang terbaik untuk melindungi Daud. Dia berusaha menginformasikan bahwa ada yang ingin menyakiti. Dia berusaha untuk menjaga, memberikan barang-barang juga kepada Daud. Seperti tadi Kak Pinkan bilang, untuk menjaga Daud dari banyak sekali serangan, terutama dari serangan ayah dari Yonatan. Dan dia pula mengingat perjanjian untuk saling menjaga, untuk saling mendoakan, untuk saling menjaga bukan hanya satu sama lain, tapi juga menjaga keluarga dan keturunan mereka masing-masing. Hebat benar ya adik-adik. Adik-adik tahu, dalam kehidupan kita juga punya seorang sahabat. Seperti lagu yang kita sudah nyanyikan tadi, dan seperti Yonatan dan Daud yang mengikat perjanjian akan ada
Tuhan Allah yang selalu menjaga persahabatan mereka. Itu pun sama sampai saat ini. Kita pun memiliki sahabat sejati, yaitu Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus, yang adalah sahabat sejati kita, benar sangat sejati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk kita semua. Adik-adik, itu adalah benar-benar sahabat yang sejati, yang rela mati di kayu salib demi kita semua, sahabat-sahabatnya, anak-anak Tuhan Yesus yang sangat Tuhan Yesus kasihi. Nah, adik-adik sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, bahkan rela mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Dia menunjukkan kasihnya dia sebagai seorang Bapa, seorang Allah, seorang sahabat yang benar-benar sayang kepada kita, sehingga rela nyawanya mati di kayu salib. Adik-adik pun harus bisa meniru akan sifat dari Tuhan Yesus yang adalah seorang sahabat yang sejati. Tapi gimana caranya nih kita bisa meniru? Tentu saja kita bisa meniru dengan berbuat hal-hal yang baik. Kak Pingan percaya Tuhan pasti memberikan sahabat-sahabat bagi adik-adik semua. Itu juga harus kita syukuri loh adik-adik, karena Tuhan memberikan sahabat. Misalnya sahabat kita yang di sekolah minggu, atau sahabat kita yang ada di dekat rumah, atau sahabat kita yang di sekolah, atau mungkin saudara kita yang adalah juga menjadi sahabat-sahabat kita. Nah, gimana caranya kita mengasihi mereka? Misalnya kita mungkin bisa bermain bersama-sama, tidak saling marah-marah dong, tidak saling jambak-jambakan, aduh jangan dong, atau pukul-pukul, no. Itu akan membuat Tuhan Yesus sedih. Itu namanya bukan sahabat yang baik dong. Sahabat yang baik itu saling menyayangi. Misalnya nih, ada sahabat kita yang di sekolah atau di mana aja yang sedang sakit, atau mungkin ada nih kan kita nih diterpa pandemi ya beberapa tahun terakhir ini, kita pun nggak bisa bertemu satu sama lain. Ternyata kita dengar teman kita atau sahabat kita ada yang sakit. Kita mau berkunjung pun tidak boleh. Yang bisa kita lakukan apa adik-adik? Mungkin kita bisa call, mungkin kita bisa text untuk memberikan semangat. Dan yang paling terpenting, kita bisa mendoakan. Kita bisa mendoakan sahabat-sahabat kita yang sakit. Kita mendoakan supaya boleh cepat sembuh. Mungkin yang lagi sedih, kita doakan supaya dia bersukacita kembali. Mungkin akan ada ujian nih, kita bisa saling mendoakan kita, juga mendoakan sahabat-sahabat kita supaya dimampukan, diberikan hikmat agar dapat mengerti semua pelajaran dan dapat mengikuti ujian ataupun pembelajaran dengan baik. Banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan adik-adik untuk menunjukkan ke siapa? Ke Tuhan tentu saja. Teman-teman kita mungkin tidak tahu kalau kita mendoakan mereka, tapi Tuhan Yesus tahu loh kalau kita mendoakan sahabat-sahabat kita, kan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus tahu kebaikan kita. Tuhan Yesus itu sayang dan tersenyum melihat adik-adik yang mendoakan teman-teman adik-adik semua, memberikan yang terbaik untuk sahabat-sahabat kita. Yuk adik-adik, seperti Daud dan Yonatan yang saling menjaga walaupun diterpa oleh penghalang-penghalang yang ingin menyakiti, tapi mereka saling jaga satu sama lain. Pun Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, pun tetap menjaga kita sebagai sahabat-sahabatnya. Dan kita pun sebagai sahabat dari Tuhan Yesus mengasihi sahabat-sahabat kita yang Tuhan kirimkan di dalam kehidupan kita. Yuk, mari kita saling mendoakan untuk sahabat-sahabat yang kita miliki, dan juga kita saling memberikan dan kita saling menunjukkan kebaikan kita dengan saling mengasihi kepada sahabat-sahabat kita, pun kepada orang tua dan keluarga kita yang ada di rumah ataupun dimanapun mereka berada. Kita saling menjaga, saling mendoakan, saling menunjukkan kebaikan kita. Jadi siap semuanya ya? Oke, kita saling mendoakan agar kita diberi kemampuan untuk terus berbuat yang baik dan mengasihi sahabat kita. Yuk adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Dan setelah ini kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengetahui akan persahabatan Daud dan Yonatan yang begitu indah, yang begitu saling menyayangi. Bahkan kami sangat bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan sahabat kami yang baik. Kami berterima kasih Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu menyayangi kami, bahkan rela memberikan nyawanya bagi kami semuanya. Terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan pun memberikan kami sahabat-sahabat yang baik. Mungkin itu adalah orang tua kami, adik kakak kami, sepupu kami, teman-teman kami yang di rumah, di sekolah, dimanapun berada yang Tuhan berikan menjadi sahabat-sahabat kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk saling mendoakan dan saling menyayangi seperti Tuhan sudah menyayangi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada saat ini terdapat di Amsal 17 ayat 17. Sudah siap? Bisa dibuka? Ayat hafalan kita terdapat di Amsal 17 ayat 17. Yuk sama-sama kita ucapkan ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Satu kali lagi, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Adik-adik, kita sudah bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menitipkan persembahan kepada mama dan papa untuk dibawakan ke gereja atau lewat QR bisa ditransfer ke rekening Gereja GKI Damai. Terima kasih adik-adik. Mari kita memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Adik-adik semuanya, terima kasih banyak kami sudah dapat mengikuti ibadah pada saat ini. Kita sudah bernyanyi bersama-sama untuk Tuhan Yesus dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita semua diberi kekuatan agar kita dapat dimampukan menjadi seorang sahabat yang baik seperti Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang baik. Yuk adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah pada hari ini. Walaupun ibadah kami lewat online, tapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan selalu nyata dan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Allah
yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye.